Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di live saya ini. Jadi kita akan live seputar aquascape lagi ya teman-teman ya. Jadi ini udah ada updatean terbaru dari tanamannya. Kemarin kita Jadi untuk yang kemarin kan sempet sabulata lagi. Valisnerianya itu nggak bisa panjang ya. Sekarang sudah panjang. Di yang ke ini ini udah hampir 1 bulan sih teman-teman. Udah tiga minggu lewat, hampir sebulan. Oke, sesuai janji saya kemarin kan belum sempat di ituin ya teman-teman ya, sempat di live-in. Jadi kita mau live setting aquascape, bener-bener aquascape untuk itu banget ya teman-teman ya, yang low CO2, low semuanya lah pokoknya, ibaratnya dari segi lampunya juga low. Kita nggak pakai pupuk dasar, kita hanya pakai tanamannya juga nggak ditancap, jadi kita pakai wabikusa. Bang, ada cana nggak? Ada cana, tapi belum dibikin etalasenya sih bang. Cana Asiatica RS ya, RSPW ya, tapi belum dibikin sih bang. Tapi belum dibikin etalasenya. Lah, dia pada di sana, di tanaman. Itu aja sih bang. Tapi ini kita mau setting aquascape dulu kan, kemarin sempat janji sih bang. Tercana besok deh, live besok kita bikin aquascape untuk cana ya bang ya. Jadi ini kita turunin dulu tripodnya biar sama. Oke, jadi ini tank 30 cm ya teman-teman ya. Kalau dikasih tahu bahannya apa aja, bahannya ya hanya menggunakan rumah bakteri, lalu pasir malang kasar sebagai pengganti. Smell leaf grass itu carpet seed ya, ya Bang Fajar Nugraha ya. Kalau carpet seed itu bukan tanaman aquascape bang sebenarnya. Dia tanaman apa ya? Dia tanaman darat sebenarnya bang, bukan tanaman aquascape. Jadi lebih baik diganti aja, diganti pakai Monte Carlo atau Tenellus, atau bisa pakai Tenellus yang wabikusa atau Monte Carlo wabikusa. Pokoknya intinya yang gampangan itu pakai wabikusa aja bang. Itu udah paling gampang banget, udah paling mudah. Sebentar di setting dulu ya teman-teman untuk ketinggiannya biar enak gitu. Jadi ini tank 30 cm. Kalau ada yang nanya bang pakai lampu apa, pakai lampu Candila seri S300. Ini seri lama banget. Mendingan kalau teman-teman mau beli yang tipe Z bang, brand Aquatic mau sweeping Tropica. Nggak ada bang. Abang coba ke ini, ke Javascape di Jogja, bang Mas itu Gali, dia ada ini bang, ada mouse sweeping Tropica, di statusnya juga sering dijual. Kalau enggak ke Bekasi, ke Mas Satrio Boyong. Lo kan bang brand Aquatic ini dari temanya anak aquascape bang. pasti bisa lah bang. Oke, yang pertama-tama kita siapin tank 30 cm. Ini tank 30 cm. Ada TikToknya nggak bang? Nggak ada bang. Mendingan coba
di DM di FB aja bang, gitu. Di DM di FB tanya Whipping Tropica gitu. Tapi biasanya sih yang stok sih Mas Galis yang stok. Atau nanti dah saya kalau memang nanti saya coba ke Bekasi coba cari. Oke, jadi ya sama-sama bang. Jadi ini siapkan tank 30 cm. Ini buat aquascape yang benar-benar. Jadi kalau teman-teman kan kemarin waktu pas saya live hari apa ya, Sabtu apa hari Jumat itu banyak yang nanya, bang aquascape itu susah banget, aquascape itu ribet gitu. Nah ini kita bikin aquascape yang jadi konsepnya kayak saya. Yang buat kura-kura ada bang, nggak adanya itu bukan aquascape tapi paludarium bang. Nah ini kan kayak punya saya yang tank 60 cm. Ini dia tanpa pupuk dasar, jadi bisa dibilang wabikusa, full wabikusa semua, dan tanamannya tetap survive. Itu dikarenakan memang kita rawat airnya. Memang yang pertama itu yang harus dirawat ya airnya dulu. Jadi sebelumnya pertama-tama kita harus siapkan bakteri starter. Ini merek apa aja ya, nggak harus yang saya jual. Jadi semua merek lokal itu banyak. Ribet kalau dipikirin ya bang. Kalau udah dijalin mah mudah. Iya bang, hampir semua content creator aquascape itu banyak yang ditanyain apa ribet terus mahal. Enggak kok. Intinya kalau kita tahu celahnya juga nggak bakalan mahal gitu. Intinya kita juga bisa desain sendiri atau sendiri, kecuali kalau kita pesen kita kan harus bayar jasanya juga. Kesian kan, keringat orang harus kita bayar sih bang. Oke, kita taburkan bakteri starternya ikhlasnya aja. Seikhlasnya, tapi udah mau habis. Secukupnya. Lalu kita nggak pakai rumah bakteri ya, karena kan tanknya kecil, jadi kita pakai yang namanya pasir Malangkasar. Nah, pasir Malangkasar kelihatan. Pasir Malangkasar. Jadi untuk pengganti rumah bakteri pakainya pasir Malangkasar, dan ini benar-benar karena pasir Malangkasar itu berongga sih. Nah ini dia berongga dia. Aduh bang Brian, makasih bang. Dia berongga. Jadi ya teman-teman kalau di rumah kalau memang nggak ada pasir Malangkasar, ya nanti mampir ke akun masnya Mas Wai. Itu bisa pakai batu bata dipecahin juga bisa. Terus pakai batu pumis juga bisa, batu apung juga bisa. Ini kita taruh. Bang Bayu pertama, bang paket punya aku kirimnya pakai jasa apa? Semua yang ada di TikTok itu pakainya JNT semua bang. Bang Bayu. Semua. Jadi kecuali yang kargo ya. Kalau kargo dia pakai JNE bang. Jadi untuk kecepatan tergantung dari pihak kurirnya. Biasanya kalau JNT itu kalau masih di Jawa itu 2 paling cepat 2 hari, paling lambat itu bisa sampai 5 hari bang. Tergantung daerahnya. Contohnya kayak ada kasus yang di daerah Bandung malahan itu belum sampai udah sampai 4 hari itu belum nyampe. Akhirnya saya tanya ke pihak kurirnya, jawabannya ditunggu dulu ya gitu. Kalau kurir enak ya, kitanya yang dipus terus pusing. Oke, ini rumah bakterinya. Yang penting si bakteri starter ada rumahnya aja lah. Sebenarnya sih mau pakai rumah nanas, tapi nggak bisa, ntar jadi SpongeBob lagi. Jadi ini rumah bakterinya. Dan ini kan yang pertama kan media dikasih rumah bakteri starter serbuk ya. Lalu yang kedua itu dikasih rumah bakteri.
Nah, yang ketiga itu ini benar-benar opsional banget ya. Jadi misal kalau teman-teman mau pakai ya pakai, kalau enggak ya enggak. Itu namanya pupuk dasar. Nah, misal kalau teman-teman mau pakai pupuk dasar ya silakan. Dan kalau ditanya merek apa aja, Bang, semua merek, apalagi yang lokal itu sama aja gitu. Merek apa aja bagus. Kalau dibandingin sama yang impor, ya tetap Amazonia lebih bagus. Gitu. Lalu misalkan kalau kita mau bikin aquascape yang benar-benar mudah sekali dan juga benar-benar ibaratnya dianya itu tetap survive, tetap tumbuh, namun nggak bikin ribet, ya ini. Yang pertama bakteri serbuk, yang kedua rumah bakteri, yang ketiga baru kita langsung kasih yang namanya pasir halus, teman-teman. Ini kita kasih pasir halus. Nah ini, Bang, Amazon Profit bisa dicari di Sungai Indo. Saya sih belum pernah nemuin ya, Bang ya. Cuma kebanyakan sih eceng gondok ya, Bang ya. Gitu. Mendingan beli, Abang ternak sendiri di sungai, itu bisa cepet, Bang. Nggak nyampe 1 bulan itu udah langsung jadi. Tapi ntar malah dijadiin pencemaran itu, Bang. Pencemaran lingkungan. Mendingan ditaruh di styrofoam atau di bak aja, Bang. Dia cepet kok numbuhnya. Jadi 15.000 itu bisa buat seumur hidup, Bang, sebenarnya. Isinya kalau nggak salah kan 50 pieces. Itu banget. Cukup lah, Bang. Itu. Dia kalau kena sinar matahari, apalagi kalau kena lampu, cepat itu, Bang. Tuh, makanya dikhususkan untuk aquascape. Dia untuk menyerap amoniak, Bang. Nah, ini kita gunakan pasir halus. Nah, ini jangan lupa diratakan. Kayak kita lagi bikin adonan lah, diratakan aja dulu. Aduh, senjata tajam, ngeri, bahaya. TikTok sensitif ya. Bang, gimana cara mengatasi algae? Nah, saya pertama algae apa dulu? Yang kedua saya tanya, Abang bisa dapat dapat lagi. Bang Kemenyek itu bisa kena algae itu pemakaian lampu durasi berapa jam sehari. Yang kedua, water change atau pengurasan seminggu berapa kali. Yang ketiga, filternya sering dibersihin nggak pada saat water change itu ya, Bang ya. Ntar tolong tolong di ketik aja di kolom komentar, Bang Aiki, anu bias Nana perlu lampu minimal berapa watt, Bang? Ditulis aja, Bang Aiki, Abang pakai akuarium berapa senti, nanti saya kasih tahu, Bang. Makanya saran beli keong turbo atau ikan pemakan alga. Iya, cuma tergantung alganya. Alga apa dulu? Kalau alganya banyak sih, misalkan alga rambut tapi udah bener-bener banyak banget alga rambutnya, susah kalau pakai algator. Algator juga nggak terlalu itu, kecuali kalau pakai ini, Bang Gareh 26. Iya, Bang, halo juga. Kecuali kalau pakai anak apa ya? Anak mujair. Nah, itu cepet, tapi udang harus di itu ya, Bang ya. Harus diamanin dulu sama ikan yang lain. Ntar kalau enggak jadi santapan, Bang. Anak mujair itu bagus, Bang. Nanti kalau alganya udah habis, baru bisa diambil gitu. Tapi resikonya kalau tanamannya banyak itu susah nangkap anak mujair, dia nyelip-nyelip, Bang. Nah, ini kan udah rata seperti ini. Nah, Bang Aiki,
Gua ada akuarium 75 kali 14 kali 15 bang, panjang gitu tapi nggak lebar sama nggak tinggi. Cocoknya lampu apa ya, 75 ya. Itu isinya Anubias aja ya. Kalau Anubias cukup Candila aja, Candila seri Z yang cocok sama panjangnya bang apa akuarium bang Aiki. Kalau nggak saya salah ambil yang Z800 ya gitu. Bang buat aquascape model Iwagumi bang. Iya nih, ini lagi bikin Iwagumian atau Iwa peyek ya. Sebentar saya ambil tanaman dulu. Oke, ini kan sudah rata ya bang, apa namanya, medianya. Jadi ya medianya ini hanya 3 aja, bakteri starter, serbuk, lalu rumah bakteri, dan yang kedua ini pasir pasir halus, pasir super halus. Teman-teman bisa pakai pasir Malang super halus, atau yang kedua bisa pakai pasir Monza juga bisa. Ini kita pakai peletakan batu pertama dengan mengucap Bismillah. Oke, kita pakai batu turli. Lalu juga batu turli yang simpel aja ya teman-teman ya. Maske menyek. Aduh, dari water change aja udah salah berarti saya. Terakhir kayaknya 2 minggu nggak water change. Iya. Lampu ya. Jadi gini bang kemenyek. Nih kita sambil live setting sambil edukasi juga nih. Jadi kalau untuk lampu itu sehari 7 jam. Udah nggak ada toleransi lagi. Sehari ini lampu 7 jam. Mau pagi atau mau malam. Dan jangan disekat-sekat ya bang ya. Misalkan mau nyala lampu berapa gitu. Lalu yang kedua itu untuk 1 bulan pertama nih. Ini seperti saya ini kan stemline semua tanpa CO2 tuh, nggak ada CO2. Ini tuh cuma riak-riak doang ini pakai, dan filternya juga cuma pakai skimmer aja sih, nggak yang macam-macam. Ini bisa survive bang. Ini inclinata udah saya pangkas sekali itu. Nanti rencana rotala rotundifolia juga mau saya pangkas. Nah itu untuk water change sebulan pertama itu 2 atau 3 hari sekali bang. Water change-nya hanya 20% aja. Nih 20% aja, nggak usah lebih. Langsung yang ke selanjutnya si filternya seminggu sekali juga. Nah pada saat water change seminggu sekali, pembersihan filter plus dikasih serbuk bakteri. Serbuk bakterinya sedikit aja bang. Itu dengan cara dilarutkan di gelas. Dan jangan lupa kalau cuacanya hangat, airnya udah mulai agak udah nggak dingin, pakai kipas nih bang. Saya pakai kipas untuk tank 60 cm, kipas 2 pieces yang ampernya 0,30 ampere ke atas ya, jangan 0,30 ampere ke bawah. Kalau misalkan beli keberatan, bisa abang rakit sendiri pakai PC, itunya kipas PC. Kalau akuarium 63 bagusnya lampu apa yang bang? Kalau rakit lampu LED HPL. Kalau memang beli jadi itu pakai lampu Candila Z. Tapi tergantung juga nih, kayak saya gini. Saya kan karena di outdoor, jadi kalau pagi itu terkena matahari langsung di bagian sisi kanan. Jadi sisi kanan saya kasih tanaman yang benar-benar dia rakus cahaya atau high gitu. Dan sisi kirinya ini saya pakai Java fan karena dia termasuk kayak macam apa, dead apa blank gitu ya. Ini zona black saya juga lupa itu sebutannya. Jadi ini saya pakai Java fan. Nah itu tergantung abangnya, abang buat di indoor atau di outdoor. Kalau di indoor, terus habis itu yang kedua tanaman apa dulu. Kalau pakai tanaman karpet, apalagi Monte Carlo atau Glosso, terus ada yang namanya stem plant seperti ini, abang bisa pakai Candila Z600 2 pieces ya, jangan 1, 2 pieces. Kalau HPL itu pakai yang 36 watt itu. Tapi kalau mau
tanaman merah-merah bisa naik jadi 48 watt gitu bang. Dan jangan lupa ini suhu air itu pengaruh banget bang. Suhu air grass enaknya bang pemburu loli, airgrass enaknya pakai yang udah jadi atau bibit ya bang. Jangan beli bibit yang model kayak karpet seed ya, jangan beli bibit, mendingan beli jadi. Terus belinya itu model ini aja bang, model wabikusa aja. Ini kan contohnya wabikusa tendulus ya bang ya, model wabikusa aja, nanti tinggal di tancap aja sama media wabikusa. Ntar saya contohin di sini, abang tunggu aja, nanti saya contohin ya bang ya, di tank 30 ini yang lagi mau saya buat. Bang, hewan yang bagus untuk hilangin alga apa bang? Hewan tergantung alga ya. Misalkan kalau BBG itu kan dia nempel di batu atau nempel di tembok lagi di kaca, sama nempel di tanaman, itu pakainya keong turbo. Jangan beli 1000 pieces ya, kebanyakan belinya secukupnya aja karena kan gede-gede keong turbo itu. Terus jangan nyoba-nyoba beli keong tanduk. Saya punya pengalaman, saya kan jual keong dulu 3 tahun yang lalu sempat jual sampai 2021. Nah itu banyak yang jatuh karena kan kondisinya kalau keong itu dia airnya air payau bang, dia air payau, jadi dia naik terus jatuh, ketancep kaki saya. Nggak saya aja, istri juga kena, anak juga, adik kena. Aduh, mendingan yang turbo aja, lebih efisien juga bang. Kalau untuk alga rambut diambil aja, disapit satu-satu manual, kalau enggak ya pakai alligator juga bisa. Oke, ini ada lagi bang, rata-rata lampu nyala dari jam 5 sore sampai bangun tidur jam 5 pagi bang. Jangan, itu 12 jam. Di setting 7 jam aja bang, itu udah salah sih bang. Pokoknya 7 jam sehari ya bang ya, jangan 12 jam. Kecuali kalau misalkan naik ke 2 bulan aja itu maksimal 8 jam bang. Jadi jangan benar-benar kemakan harus 10 jam, harus 12 jam, jangan bang. 7 jam, ntar 2 bulan itu 1 bulan pertama 7 jam, ntar ketika 2 bulan naik ke 2 bulan lari ke 8 jam, tapi jangan naik lagi, jadi stuck aja di 8 jam gitu bang. Kak, cara ngatasin indoor air hijau, pakai anak ikan mujair yang pertama. Kalau susah itu yang kedua ya maintenance aja, di maintenance aja Kak Jeffrey, di maintenance sendiri, dikuras, lalu si air hijaunya benar-benar dibersihin, diambilin. Kalau air hijau itu air alga, biasanya tanamannya benar-benar udah kena semuanya, lebih baik mau nggak mau ya harus di rescape, diganti. Pakai keong mas yang di sawah bisa nggak bang? Nggak bisa bang Rizal, beda ituan, beda fungsi. Kalau yang di sawah enaknya kita rebus terus kita makan itu. Tapi kalau keong turbo sama keong tanduk itu aslinya itu dia hidup di air payau, dia setengah air laut setengah air tawar itu bang. Itu akuariumnya berapa kali berapa bang? Yang ini 30, ini Gex 300 tapi replika biasa, 30 kali 25 kali 30 atasnya. Kalau yang di atas ini replika Gex 600, pesan di temen sih. Ini sekalian, ini kan udah nggak ada yang tanya, ini sekalian saya kocorin aja airnya, karena kita yang pertama nggak boleh buru-buru dulu. Kita ada sistem yang namanya cycling, itu penting banget bang. Ini kita kocorin dulu ya. Ya, soalnya ada sistem cycling, jadi sebelum kita masukin tanaman kita harus cycling dulu. Jadi ini walaupun airnya sudah bening, tapi
diusahakan, karena ini kan tutorial ya, kita live setting untuk tutorial untuk para teman-teman yang masih belum tahu aquascape. Jadi kita alurnya itu kita harus ngajarin yang bener-bener gitu teman-teman. Jadi mesti sabar. Mesti sabar. Nanti kalau yang ketinggalan, nanti live-nya saya simpen, nanti saya coba putarkan lagi besok, atau nanti saya putar di YouTube saya deh bang. Nah, oke. Jadi recommendednya lampu indoor kak. Untuk sebentar, maaf. Oh iya, Bang Jepri, lampu untuk tank berapa dulu bang? Masalahnya beda-beda bang. Jadi sesuai sama itunya, misalkan ya tanknya itu panjangnya 60, pakainya Candila Z300 Z600. Kalau tank 75 ya pakainya yang 800, Z800, yang tipe Z ya kalau bisa ya bang ya. Ini lalu filter. Ini filternya jangan dicontoh ya teman-teman ya. Ya nama YouTube-nya apa bang? Sama Herbalscape juga bang. Herbalscape juga nama YouTube-nya. Ini filternya jangan dicontoh. Sebisa mungkin teman-teman di sini pakai filter hang on yang gantung atau filter kanister. Ini hanya filter yang ada di rumah aja, tapi jangan dicontoh filternya. Nah, dia sudah cycling. Nah, ini proses cycling ini dia wajib di air sumur bor, bisa nggak bang untuk akuarium? Bisa bang. Yang penting senjata scaper harus disiapkan. Apa aja? pH sama TDS. Abang harus tes dulu pH sama TDS nya, itu bagus nggak bang? Kalau bagus diajar aja pakai, saya pakai air sumur bor kok bang. Lalu kalau memang pH-nya tinggi atau TDS-nya tinggi, mau nggak mau pakai saringan RO, atau bisa juga pakai ini bang, apa yang hitam itu apa sih, yang buat nyerap itu kayak arang gitu bang. Nah, pakai itu bisa itu bang, tapi nanti tunggu 1 hari ya, 1 kali 24 jam baru bisa dipakai airnya lagi bang. Yang rekom berapa jam nyala lampu di indoor itu wajib 7 jam 1 bulan pertama, 7 jam ya bang ya, bang Jeffrey. Nah kalau nanti setelah 2 bulan itu wajib 8 jam sehari, dan jangan naik lagi. Misalkan di bulan ketiga naik jadi 9 jam, bulan keempat naik jadi 10 jam, itu jangan. Lalu apa namanya sih, setelah itu pokoknya 7 jam, setelah itu 8 jam, dan water change-nya itu 2-3 hari sekali. Nanti setelah menginjak ke 2 bulan baru ini bang, baru menginjak ke 2 bulan, setelah itu baru seminggu sekali. pH yang pas berapa nih tadi saya sama pH-nya berapa bang? pH yang terbaik itu 6-7. Ini nyala bang Rizal, ini nyala pH-nya. Itu karena bikinan aja bang, jadi gitu. pH yang terbaik itu 6-7 gitu. Mau dapat 6,2, 6,8 itu terbaik. TDS yang terbaik itu di angka 10 sampai 200. Kalau bisa dapat 110, 180 itu bagus, malah bisa main stemplen. Oke, jadi proses cycling ini paling lambat 2 jam. Paling lambat itu 1 kali 24 jam, paling cepat itu 2 jam ya, tergantung mau kejar setoran gimana. Nah, setelah ini harus dikuras.
harus dikuras. Dikurasnya sampai berapa banyak? Sampai segini aja dikurasnya. Dan ini enggak saya kuras karena kita pakai ini aja, pakai teori aja ya, enggak langsung praktek. Karena terlalu banyak main air di sini. Di sini di bawah itu listrik semua, ngeri. Kalau pakai keong turbo itu enggak ngerusak tanaman atau pasir ya, Bang? Enggak. Aman kok. Asalkan jangan banyak. Misalkan tank 30 ya pakai aja 3 atau 4 pieces gitu. Kalau tank 60 ya 20 pieces sampai 25 gitu, jangan banyak, Bang. Bang Ridwan, Bang, cara tanam carpet seed harus pakai bakteri sperm. Jangan pakai carpet seed, jangan pakai carpet seed. itu bukan tanaman aquascape, Bang, itu. Jangan, Bang, ya. Mendingan beli selain carpet seed aja, Bang. Jangan pakai carpet seed ya, Bang, ya. Template-nya apalagi tuh, Bang? Template-nya kita pakai biasa Rotala Esperet. Lalu ya tadi ada Rotundifolia sama Inclinata sih, Bang. Itu aja. Sebentar. Kita fullin. Salah. Jangan di-fullin. Kita planting dulu. Oke, ini kan sudah pakai Wabikusa ya, Bang, ya. Nah, ini Wabikusa. Jadi enaknya Wabikusa tuh kayak begini. Tinggal taruh, tahu-tahu jadi aja. Gitu, Bang. Enak Wabikusa. Jadi kalau yang lain kan ditancap-tancap. Kalau ini nggak perlu. Ini hanya ditaruh saja. Ini kita pakai esperet ya. Lalu sisi-sisinya kita kasih yang namanya Rotundifolia. Nah, tanamannya serem-serem kan, padahal low CO2, tapi kok berani-beraninya pakai tanaman yang high. Nah, karena yang kita rawat itu airnya dulu, Nah, ini Marpulata yang hijau-hijau. Lalu untuk ini kita pakai Cryptocorin. Nah, ini pelajaran kalau teman-teman baru beli. Wah, banyak ilmunya nih. Ya, Bang Nicholas Jari, sehat-sehat selalu ya, Bang, ya. Nah, ini kalau baru beli tanaman, usahakan bagian atasnya digunting aja. Itu digunting kenapa? Biar buat adaptasi si tanamannya. Jadi harus digunting, lalu setelah itu kita pasang. Nah, enaknya Wabikusa itu dia nggak perlu tancap-tancap lagi, jadi tinggal langsung dimasukkan. Dan ini akan kita update terus di VT. Jadi kondisinya kayak gimana kita update terus, biar nggak setelah selesai setting nggak hilang aja ya, Bang, ya. Jadi akan kita update terus. Lalu setelah itu apa? Kita
masukkan air, kita fullkan airnya. Nah ini kita fullkan airnya, karena kalau aquascape itu wajib full airnya. Nah setelah full, nah yang kedua kita siapkan gelas ya teman-teman ya. Ada Probit. Siapkan gelas, kita ambil airnya, ambil air tank di gelas, lalu kita masukkan bakteri starter. Nah untuk awal cukup segini aja teman-teman. Nah setelah itu kita larutkan bakteri starternya. Kita larutkan bakteri starternya. Nah setelah dilarutkan baru kita masukkan ke dalam tank, tapi harus pakai saringan. Nah ini karena saringan nggak ada, dicari nggak ada, kita langsung masukin aja teman-teman ya, masukin aja karena kan nggak ada ikannya. Nah filternya intinya si tanaman stemplate itu wajib yang namanya terkena arus kalau mau cepat tinggi, cepat survive. Jadi wajib namanya terkena arus. Bang Rizal Road, Bang itu pasirnya pakai pasir apa aja Bang? Ini hanya bakteri starter, rumah bakterinya pakai pasir Malang kasar, baru atasnya pakai pasir Malang halus, atau bisa pakai moza sun atau black sun itu bisa. Bang Bayu pertama, Bang pakai air apa? Saya pakai air pompa, air tanah. Karena air tanah di sini lumayan bagus, pH-nya itu 6,3 kalau pagi, kalau malam itu 6,2 kalau malam itu. Dan kalau TDS-nya itu 135 kalau pagi, kalau malam itu 180-an. Bang ada limbah tak kecil enggak? Adanya Asiatica, tapi baru masuk di baru dijual nanti Bang. Baru ada Asiatica Bang. Baru ada Asiatica. Air zam-zam bro. Enggak. Oh iya, kalau untuk menjernihkan tadi kan udah pakai bakteri starter. Nah tambahannya kita pakai Frogbeat. Nah ini dia, ini Frogbeat. Masukkan saja. Lalu selanjutnya, karena ini kan posisinya lagi hangat-hangatnya, kayak pasangan baru, jadi harus pakai namanya kipas. Ini bisa beli, bisa bikin ya. Aduh lumayan serem juga. Kalau dari depan. Oke, lalu kita nyalakan. Bismillah. Oke, menyala. Nah untuk suhu diwajibkan stabil di 20
derajat kalau ada ikannya. Kalau nggak ada ikannya ya bagus sih, bisa di 26, 25 gitu. Jadi ini nanti akan kita update selalu ya. Tanah buat akuariumnya ada nggak bang? Ada kok, dicek out aja mau pilih yang mana. Kalau yang hitam ini ada nih, sebentar nih, sebentar kita itu etalase dulu. Etalase nomor berapa ya? Oh iya, ini dia nih, etalase nomor 23. Nah itu bang RZK. Yoi, karap dulu. Paket lengkapnya biar bisa rame kayak akuarium abang yang itu berapa bang? Abang itu aja beli tanaman stemplen aja. Itu stemplen misalkan ya esperet. Ini kan buat yang 30. Esperet itu dapat 2 porsi 15.000. Lalu rotala intinya di bawah 100.000 kalau mau ngeramein kayak begini semua bang. Gitu. Ini buat yang 30 cm ya. Itu bahkan nggak nyampe 100.000 sih bang. Kalau aquascape harus pakai filter air nggak sih bang? Wajib pakai filter air karena dia sirkulasi dan dia arus. Nih, tanaman bisa survive kalau dia bergerak, digerakin kayak begini bang, sama arus. Dia main arus, nggak hanya tanaman aja, ikan juga. Jadi ikan itu bisa melar itu kalau mau bagus ya pakai filter tuh bang. Tapi ada juga yang nggak pakai filter sih, kayak Cana saya nggak pakai filter malah melar. Bang, recommended buat aquascape tanpa CO2 pakai apa? Ini dia. Ini yang baru kita setting. Ini yang udah hampir sebulan kita setting, bang. Tuh. Ini. Pakainya tanaman wabikusa semua. Yang pertama abang harus beli yang namanya 3 tools. Bukan beli sih, tapi harus punya 3 tools, itu wajib ya. 3 tools itu bang, sebentar bang, saya mau itu dulu, sebentar bang. Matiin air tadi bang, maaf ya bang. Kalau malam-malam lumayan listriknya. Oke, jadi yang pertama Bang Ical Kebil itu harus punya 3 tools. Yang pertama itu lampu, kipas, lalu selanjutnya filter. Itu udah wajib untuk aquascape pemula. Lampu untuk pengganti sinar matahari, filter untuk sirkulasi air, kipas untuk stabil suhu bang. Nah itu untuk lampu minimal maksimal itu 7 jam sehari, nggak boleh sampai lebih. Untuk filter nyala 24 jam. Untuk kipas itu nyala, intinya kalau abang rajin ya, ketika kalau isinya ikan ya, kayak gini kan ikan nih, ada ikan glowfish ini rentan banget kena white spot bang, ikan glowfish ini. Jadi kalau abang mau rajin ya pakai termometer bisa, atau pakai termometer digital juga bisa. Nah itu harus stuck di 27 derajat. Kalau misalkan turun 26 sampai 26 derajat matiin kipasnya. Tapi kalau misalkan naik di 28 sampai 29 derajat itu dinyalakan kipasnya gitu bang. Dan untuk water change wajib di 1 bulan pertama, apalagi tanaman stemplen kayak begini, kalau mau survive itu wajib di 1 bulan pertama itu 2 sampai 3 hari sekali di water change. Kalau ditanya bang water change itu apa, water change itu disedot air yang di sini itu hanya 20% aja. Kalau males ya pakai gelas aja, gelas cangkir diambil, tapi lebih baik disedot karena disedot tuh bisa dipupuk gitu, debu-debunya bisa diambil gitu bang. Dan di setiap seminggu sekali pada saat water change itu harus diganti tambahan serbuk bakteri starter gitu. Sebentar sambil saya nanya lagi, itu cara nanamnya gimana? Ada di ini, udah telat tadi bang. Ini cuma gampang sih, nggak pakai nanam, ini cuma diikat aja pakai media wabikusa sih bang. Makanya wabikusa itu udah terbaik lah bang. Tuh ini pakai wabikusa semua.
Etalase 41 batunya per kilo bang. Iya, batunya per kilo. Per kilo bisa order misalkan mau yang kecil. Ini jatuhnya ini tadi pakai 2 doang, ini sekilo bang. Bang, kayu rasa Malai yang 35.000 ada yang bentuknya gimana aja? Sebenarnya yang 35.000 itu random bang. Itu. Yang 35.000 itu random, tapi bisa request mau yang berdiri atau yang tiduran nih, seperti yang di sini nih. 35.000. Nanti kalau yang mau langsung tenggelam pakai batu, itu ada di dalam sini bang. Di dalam styrofoam ini. Kan ada di video saya di VT itu ada nih kayunya supaya nggak ada taninnya. Nah, kalau untuk yang tank-tank 1 meter itu bisa beli yang 85.000 nih, yang ini bang. 85.000. Serem sih. Atau tank 1,5 meter bisa beli 2. Rumit juga enggak kok bang, enggak rumit sama sekali bang, bahkan gampang, cuma disedot-sedot doang airnya, gak diapa-apain. Asiatica satu lagi. Oh itu dia Barito. Udah, cuma punya itu aja, belum nambah lagi. Isi wabikusanya apa aja bang? Serius, saya pernah buat mix campur pasmal dan soya. Jadi isi wabikusanya itu, nih saya bawain dulu sebentar bang, sebentar. Oke, sebentar. Isi wabikusa. Oke, itu dia. Isi wabikusanya ini adalah pertama pupuk dasar, yang kedua soil, yang ketiga pasir malang. Tapi nggak boleh langsung dimasukkan ke kain ini, kain bahan ya bang ya. Jadi dia harus di fermentasi dulu. Pertama dikasih yang namanya IM4 yang warna kuning, lalu direndam di situ. Habis itu ditiriskan airnya, lalu dikeringkan selama kurang lebih seminggu. Itu paling bagus seminggu, kalau mau cepat ya 5 hari lah kalau mau cepat. Nah setelah itu baru diikat di bahannya bahan ini ya bang ya, bahan apa ya namanya ini, kayak puring gitu bang, bahan puring, lalu diikat pakai jaring. Kenapa harus ada yang namanya pengeringan? Karena pas masuk nggak langsung buyar si soil sama si pupuk dasar. Kalau pas buyar otomatis nanti akan kena boom alga, entah dia BBG, entah dia yang namanya alga rambut gitu bang. Coba spill satu yang berdiri bang, yang 35 berdiri ya. Yang berdiri bang 35. Tapi saran saya mendingan yang ini aja bang. Nih saran saya ya, tanang yang 55.000 aja. Nih ding tuh, cakep bang, yang 55.000. Ini udah bisa buat bonsai. Ini buat tank 70 cm. Buat tiduran juga bisa. Kalau mau model ratio style tuh, cuma 55.000. Kalau mau pakai batu ntar bisa, kalau tiduran kayak gini batunya di bawah sama di sini, ntar saya lemin. Kalau mau tambah moss juga bisa, ntar saya lemin mossnya. Nanti besok saya upload supaya moss itu nggak gampang yang namanya copot ya. Nanti saya upload caranya. Jadi banyak yang nanya bang, cara buat ngelem moss di kayu gimana. Ada yang nanya itu mati enggak, itu bisa hidup lagi enggak mossnya. Nah itu ada di VT saya besok ya, insya Allah jam 6 atau jam 7 udah tampil video terbarunya. Kalau ganti air kuras sampai habis atau enggak bang, enggak perlu, hanya sejengkal aja.
sejengkal aja. Nah segini aja bang, itu minimal. Maksimal ya jengkal ini jari, udah itu aja, nggak perlu kuras. Nah, kecuali kalau memang ngejar pertumbuhannya bener-bener lebat langsung kayak ketutup semua, itu bisa kurasa paling banter 80% sampai segini bang. Tapi kalau itu nggak usah, yang penting mah istiqomah atau rajin aja bang, udah. Kalau kayak rasa mala yang belum tenggelam masih parah nggak bang Tanina? Parah banget bang, masih parah banget. Makanya harganya lumayan murah kan. Itu bang, masih parah. Tapi jangan, nggak usah ini bang, nggak usah takut sama tanin lah bang. Mendingan abang siapin aja ember. Nih, oke, saya bergerak aja deh. Tripodnya saya taruh. Nah bang, siapin ember. Nah kayak saya nih, ini ada ember, siapin aja ember, taruh kayunya di situ. Nanti abang bisa rendam dan diikat batu juga ya, kayunya diikat batu. Nanti rendam maksimal itu 14 hari atau 2 minggu, minimal itu 10 hari bang. Itu ntar setiap 2 hari sekali abang ituin apa namanya sih, bersihin lendir atau taninnya. Yang pasti kan dia ngeluarin tanin kayak air tehnya udah mulai minimalisir. Ntar kalau udah selesai atau udah mulai meminimalisir itu semua, baru bisa masukkan ke dalam tank nih, seperti ini, ke dalam tank. Nah, ke dalam tank seperti ini. Kalau udah itu kan enak bang. Bang, lebih baik aquascape itu pakai pH atau aerator bang? Pakai pH. Aerator itu nggak boleh bang. Karena aquascape itu kan kita ngidupin tanaman, bukan ngidupin ikan bang. Jadi tanaman itu butuhnya CO2 bukan O2. Terima kasih bang, banyak ilmunya. Aku dan sukses selalu bang. Amin. Bang Nicholas Jari, sehat selalu ya bang ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya, apalagi lagi cuaca ekstrim sekarang. Mungkin di Papua juga merasakan juga, kadang hujan kadang panas. Harus sering dijaga kesehatannya bang. Bang Rizal Root, kalau pakai pasir malang hitam halus doang bisa nggak bang buat aquascape? Bisa, ini dia barusan tadi saya setting bang. Nanti siaran ulangnya besok saya upload di YouTube, atau ntar saya live, tapi live-nya itu ya kayak begini, tapi abang nggak bisa nanya langsung ya. Saya mau coba gitu kan, lagi belajar live tapi dari hasil siaran ulang. Terus di sini ongkir yang 55.000, kayunya aja 150.000 bang, jadi engap. Ya itu mau pakai ini bang, pakai yang kargo ongkirnya, yang JNE kargo. Abang kan bisa ada pilihannya, ada pilihan ongkir. Nah di situ jangan pakai yang reguler tapi yang kargo. Tapi kalau memang bingung juga, abang bisa di toko Oyen atau toko Ijoy, itu cari aja akunnya Herbalscape bang, ada kok itu. Dan itu kalau lagi ada voucher buat gratis ongkir juga bisa bang. Beda daerah mana bang? Harga kayaknya 50.000, beda daerah beda harga. Iya bener, rimbun amat punya lu bang. Iya, karena rajin banget bang, 2-3 hari sekali di kurasnya, di water chainnya. Kurasnya cuma 20% aja, penting rajin aja bang. Itu nanti pas kuras totalnya bisa, kuras total ya 80% lah, itu bisa 2 minggu sekali. Nanti ikannya nggak cukup oksigen bang. Enggak kok, kalau si tanaman itu udah survive, udah hidup, dia akan menghasilkan oksigen pada saat fotosintesis berlangsung. Ini buktinya, ini nggak pakai oksigen, ini cuma pakai pH doang bang. Tuh, hidup ikannya. Tapi kalau lagi dikuras 80% sampai segini, itu megap-megap memang, tapi di awal doang sih. Nanti kalau udah 1 jam kayak begini lagi bang. Udah cantik banget. Iya bang, bang lu pakai rumput karpetnya yang apa itu bang? Saya pakai Tanelus. Nah ini dia, Tanelus pubicusa. Nih baru saya ini saya pakai. Nah kalau baru datang itu wajib dipangkas dulu atasnya. Nih kayak ini kan dia udah mulai rimbun ya atasnya. Tuh ketika datang, misalkan kalau beli itu cukup di
pangkas dulu agar dia bisa adaptasi bang. Spill pasir malang hitam per kilogramnya bang, pasir malang hitam masih di ember sih bang. Rata-rata pasir malang tuh saya taruh di ember semua. Kalau ada yang order itu langsung saya plastikin bang, gitu. Jadi nggak pernah stok gitu bang. Yang pasti saya apa? Nah halusnya kayak gini bang. Ini halusnya kayak gini. Tapi pasirnya wajib dibilas dulu ya, dibilas 4 sampai 5 kali gitu. Biar pada saat setting bisa ya minimal enggak apa keruh. Ini kan baru kelar di setting sih bang ini. Jadi enggak begitu keruh. Itu tanaman hidup. Iya. Tanaman hidup Bang Rizik. Saya juga jualan di bidang ini bang, terima kasih. Iya bang, sama-sama. Intinya ya itu lagi bang, suhu ya bang ya, harus dijaga suhu air, karena perawatan suhu air itu benar-benar itu banget bang, banyak yang ninggalin. Terus yang kedua water chain itu harus benar-benar rajin water chainnya. Yang ketiga itu lampu itu banyak yang mantengin 24 jam, banyak orang yang nggak tahu itu entah gimana. Nah kalau abang Nicholas juga harus diedukasi juga bang ya, biar insya Allah biar dagangannya juga lancar juga bang di sana, amin. Karena sekarang itu banyak yang males edukasi, akhirnya menurun penjualannya itu kejadian di sini banyak bang. Jadi kalau pas edukasi baru bisa gitu. Bang Zikri Hakoni, ada saran yang buat di kantor nggak? Buat meja kantor apa buat apa? Kalau buat meja kantor bang ya, itu pakai tank 30 cm bisa cukup. Kalau enggak pakai tank toples 4 liter. Nah seperti ini bang, tank toples 4 liter. Ini contoh aja ya, tapi ya bang bisa pakai tank toples 4 liter. Ini hardscape sih bang jatuhnya. Nah tuh bisa diinin tank toples 4 liter yang gampang dirawatnya. Kalau misalkan di kantor, di meja kantor, abang pakai tank 30 cm juga cukup bang. Tinggal siapin gelas aja bang. Siapin gelas setiap 2 hari sekali atau setiap sehari sekali. Abang ambil aja. Misalkan pagi-pagi kan nggak ada orang gitu, celang-celang kosong di kantor nih. Udah langsung ambil aja airnya, taruh air yang baru. Udah gitu aja bang. Perawatan kayak gitu aja. Nanti pas hari Jumat, pas kira-kira udah mau pada pulang, baru abang water chain full. Sebenarnya ambil air sama tambahin air itu termasuk water chain, tapi water chainnya itu enggak ini sih bang, enggak menyeluruh kayak bersihin dinding atau apa gitu ya. Nah pas hari Jumat misalkan jam pulang kantor nih, teman-teman udah pada pulang duluan, nah bang bersihin, ambilnya sedot sampai 80% sambil dibersihin, diusap-usap dindingnya bang, dindingnya diusap-usap gitu. Masya Allah bang, jazakallah khair bang. Nah itu terus yang kedua sih lampunya ya. Lampunya kalau di kantor itu kalau bisa abangnya nyalakan pas ada abangnya aja. Kalau nggak ada bang Zikri nggak usah dinyalakan, dimatikan aja. Dan sehari itu 7 jam sekali bang ya. Tuh. Kalau mini aquascape bagusnya tumbuhan apa aja? Semua tumbuhan bagus kecuali tergantung speknya ya bang ya, tergantung speknya. Kalau misalkan kalau indoor lalu lampunya hanya, ini kan saya outdoor, saya kebantu karena ini outdoor bang. Kalau indoor itu wajib, kalau pakai lampu kandila itu wajib 2 bang, nggak bisa 1. Kalau untuk tanaman stem plant yang merah-merah kayak begini itu wajib 2. Nah kalau misalkan kalau indoor itu abang pakai tanaman ini aja, Tenellus, Echinodorus Amazon, lalu Cryptocorin, lalu Wabikusa bucepalandra, lalu apa lagi ya, bisa pakai mini Java fan. Ini mini Java fan, atasnya jangan lupa dikasih frogbit. Nah ini untuk penyerap amoniak. Amoniak itu apa? Amoniak itu kotoran yang dihasilkan oleh si ikan itu bang. Jadi diserap dia, ya kotorannya sih nggak diserap, tapi kayak macam zat-zat dari si amoniak itu yang keluar yang nggak baik buat tumbuhan itu diserap semua sama si Amazon. Tandanya dia banyak
yang diserap itu biasanya akarnya panjang. Ini kan akarnya nggak panjang, berarti memang zat amoniaknya sedikit gitu. Kadang ada ya, kalau misalkan teman-teman di sini banyak yang beli Amazon Frogbeat lalu isinya aquascape ikan banyak gitu, pasti banyak dijumpain si Frogbeatnya ini akarnya panjang bang gitu. Itu karena dia bekerja keras untuk menyerap si amoniak itu. Nah untuk kotoran ikannya itu di water change atau disedot ya bang ya. Edukasi penting, nanti banyak yang pensiun. Iya bang, itu sebelum pensiun curhat dulu bang, tercurhat bilang pangsa pasar berkurang dan akhirnya pensiun juga. Itu intinya hobi dulu sih bang, hobi senang dulu sama aquascape, lalu beri edukasi, nanti juga customer akan berdatangan bang gitu. Dan nggak usah bosan-bosannya kita kasih edukasi ke teman-teman gitu. Pasti pertanyaannya itu aja bang, nyala lampunya gimana bang, kok bisa itu punya bisa bagus, punya saya kok hijau-hijau kayak gini bang, alganya kayak gini ini apa gitu. Yang nggak usah bosan-bosan, karena memang pertama kita pernah mengalami seperti itu, yang kedua kita ya anggap aja itu memang edukasi, berbagi pengetahuan kan pahala juga bang, bisa jadi amal jariah buat kita juga bang. Bang, tanaman etalase berapa? Tanamannya ada di etal itu yang wabi-wabi itu bang, wabi dekorasi itu yang tanpa ini bang, yang tanpa gambar. Soalnya kalau dikasih gambar TikTok Shop langsung nggak ngebolehin bang. Nah itu semua tanaman semua bang. Yang pasti ini Tenellus, ini Java Fan, ini Rotala rotundifolia, ini Inclinata, ini Receneki, terus ini Tenellus lagi Cryptocorin, ini Amazon Sword ya, atau Echinodoris Amazon, ini Bucephalandra belindai. Kalau yang aslinya yang dijual itu ada di kolom sini sama di kolom sini bang. Ada mana ya? Di bawah sini ada itu. Tuh bang. Tanamannya dari etalase nomor 1 ada Esperet, nomor 9 ada, nomor 11, 12, 13, 14 sampai 19 bang. Lalu yang terakhir itu Vallisneria nomor 22. Nih Vallisneria kayak gini, dia udah panjang banget tuh, awalnya tuh nggak panjang. Nah, ini tanaman background paling bagus sih dan paling gampang. 08 bang, 08 itu kayu bang, maaf ya bang ya, saya lagi di luar. 08 itu kayu. Oh, kayu sama kayak El Greta dia bang, ada di sini. Kayunya udah direndam bang. Yang kecilnya itu ini kok nggak salah. Nih dia nih. Nih dia kayak begini bang. Ada bonggol lah pokoknya. Belum nyampe nih bang Frogbeatnya. Pakai kurir apa bang? Itu dia. Reguler aja itu kadang 3-5 hari, intinya tergantung tempat tinggal juga sih bang. Itu kalau kargo itu bisa 1 mingguan bang kalau kargo. Makanya kalau kargo itu usahakan yang benda-benda mati aja bang, kayak pasir, kayak batu, kayu itu bang. Itu ikan apa lucu banget, ikan glowfish. Kalau kata orang ya, saya juga kan ikut-ikutan aja bang, yang lagi ngetren ikan glowfish. Dan itu hanya bisa di antar pulau Jawa aja, selain pulau Jawa di luar pulau Jawa nggak bisa ya bang ya gitu. Jadi ini lampunya juga untuk tank yang 30 cm, ini lampunya hanya sekitar 12 watt. Nah kalau yang high-nya itu, kalau yang high untuk tanaman seperti ini itu wajibnya 28 watt sampai 32 watt, itu yang high.
Saya cuma kebantu dari sinar matahari. Nah kalau beli merek Candila, lampu Candila itu wajib 2 ya bang ya. Bang, buat aquascape, buat cana yang bagus, simpelnya pasir Malang. Simple yang pasir Malang. Ya nanti rencana ini, mana ya tanknya? Nah ini dia tank buat cana. Nanti kita bikin live setting lagi ya. Ini kan baru live setting yang tank kecil ini. Ini kan buat bener-bener, karena ini buat pemula. Karena banyak yang nanya, bang cara setting gimana bang? Aquascape itu ribet, aquascape itu tanamannya susah-susah. Nah ini kita bikin aquascape yang kecil dulu. Nanti selanjutnya kita akan live setting untuk tank 1 meter. Ini cananya udah ada, pakai cana Barito atau Asiatica RS ya, RSWP ini ya. Jadi red strip tapi poin ada bintik-bintik putihnya. Itu. Berapa nih ikan glownya? 8 ribuan bang. Spill etalase nomor 13. Sebentar bang. Oh, nomor 13 ya. Nomor 13 media wabikusanya ini bang. Tapi dapatnya sesuai yang di iklan ya. Dapat berapa? 10 apa dapat 12 gitu bang. Nah itu, ini dia. Dalamannya apa? Dalamannya ini soil, pupuk dasar, sama pasir Malang. Difermentasi dulu selama kurang lebih 1 minggu. Itu paling lama 1 minggu, paling cepat 5 hari. Agar apa? Supaya nggak terlalu keruh. Ini kan wabikusa semua bang. Nih. Nah ini yang baru di setting nih wabikusa semua, makanya cepet rimbunnya. Oke, wabikusa. Aquascape harus pakai kipas kah? Iya wajib, karena dia wajib di suhu 27 derajat. Nih dia kipasnya. Kalau memang abangnya nggak keberatan beli, bisa yang namanya bikin pakai PC, pakai fan PC, tapi yang ampera 0,30 ya bang ya, jangan di bawah 0,30, karena kalau yang di bawah 0,30 dia anginnya nggak bisa nendang lah, nggak bisa keras. Dan itu juga kalau pakai fan tergantung suhu sekitar ya bang ya. Kalau suhu sekitarnya hangat, maka dia akan mengeluarkan angin hangat atau angin panas juga bang gitu. Makanya kalau untuk aquascape itu disarankan tempatnya itu kalau bisa di pojok-pojok gitu bang, di tempat yang kira-kira wah ini adem nih, posisi angin nih ada di sebagian sini. Nah ini pakai supaya bisa pakai kipas, dia adem juga. Kalau apa namanya sih, kalau tapi tergantung. Kalau abangnya pakai AC ya itu beda cerita, pakai AC atau pakai chiller itu kan suhunya bisa stuck bang. Bang, carpet sheet pemula apa ya? Carpet sheet yang abang nanya, oh. Kakak Angga ini, Angga ya, Angga Intan, jangan pakai carpet sheet. Kalau mau pakai Tenelus atau pakai Monte Carlo yang wabikusa aja kak. Udah itu aja kak. Jangan pakai bibit-bibit lagi kan. Kalau pakai Tenelus gampang, tinggal ditancap aja media wabikusanya ini media wabikusanya tinggal tancap aja di sini, celuk gitu. Udah nih saya taruh sini deh supaya bisa itu. Jadi pelajaran juga. Nah ini media wabikusanya tinggal tancap aja gitu. Jangan pakai bibit-bibit. Bibit-bibit itu bukan tanaman aquascape itu kak sebenarnya, tapi karena orang jual ya udah gitu. Abang dari mana? Saya Depok, Pondok Petir, Bojongsari, belakang Depak Sawangan ya. Tapi kalau mau datang itu dulu chat dulu, bisa via IG, bisa via TikTok Shop gitu bang. Jadi untuk lampu itu wajib di 7 jam sehari, nggak boleh lebih untuk 1 bulan pertama ya. Ini pelajaran banget karena banyak banget yang salah. Rata-rata orange sih, nggak merah. Ini kayak oren-orenan kayaknya tuh. Ini malah purple ungu. Kuning. Ini hijaunya baru masuk. Tadi kemarin sempat habis hijaunya, ini baru masuk lagi hijaunya.
Baru ada yang nganterin lagi. Nih bang, saya kelebihan hijau dikasih, dijual sama saya. Enggak, saya beli kok. Bang, tanaman yang tanpa CO2 apa aja? Ini semua tanpa CO2. Ini juga tanpa CO2. Tuh nggak ada tabung CO2-nya kan? Kabel-kabel semua. Nah, syaratnya apa? Syaratnya abangnya rajin kuras atau water change. Gitu, Bang. 2 sampai 3 hari sekali. Nanti pas itu di 1 bulan pertama, di 2 bulan selanjutnya abang naik. Jadi bukan naik tapi turun, jadi seminggu sekali kurasnya berapa banyak bang, 20 sampai 30%. Ini segini aja, seret, terus tambahin air. Mas, tanaman air yang enak bagus tergantung konsepnya ya. Kalau mau konsepnya jungle atau natural ya kayak gini cukup, tanaman stem plant. Atau mau hijau-hijau pakai java fan bisa. Tapi kalau yang mau bagus banget ya bisa pakai buce palandra, tanaman endemik dari Kalimantan nih bang. Yang kalau kena lampu high bisa jadi warna ungu gitu. Harga berapa bang? Bang Andika. Harga apa bang? Harga aquascape belum adanya paling aquascape mini buat kayak tank toples 4 liter kayak gini bang. Tapi tank 30 cm belum bang, belum jualan. Kalau aquascape bagusnya pakai air apa bang? Nah, abang harus cek TDS sama pH air untuk tanam air tanahnya abang. Kalau pH sama TDS-nya sesuai bagus gitu ya, ibaratnya masuk dalam kategori bagus kayak pH-nya 6 sampai 7 itu bagus. TDS-nya 10 sampai 200 itu bagus. Tapi kalau lebih dari itu mendingan pakai air isi ulang galon aja bang, itu udah aman kok. Lampu kecil amat ya, karena kita di outdoor bang. Kalau di indoor beda lagi. Kalau di indoor harus pakai 2 lampu, yang ini juga pakai 2 lampu bang. Dan ini lampu nyalanya cuma pas live aja, kebanyakan kena sinar matahari bang, jadi udah cukup cahayanya. Bang, cara berantas alga rambut gimana bang? Tarik pakai pinset. Nah ini senjatanya, pertama pinset dulu, ditarik pakai pinset, diambil manual. Nanti kalau udah keambil tapi tinggal yang kecil-kecil aja, itu bisa pakai cae atau pakai sae. Cae itu apa? Chinese alligator. Sae itu apa? Simon alligator. Kalau susah didapatnya udah ikan pelati aja bang, ikan pati atau ikan moli. Kalau susah didapatnya pakai ini RCS, pakai udang RCS bang tuh. Nah untuk jadi gini bang, ini jadi kita belajar lagi ya. Jadi abang setting aquascape itu di 5 hari pertama itu abang masukkan tim maintenance apa itu RCS, ikan moli, ikan pelati. Tapi kalau saya sih RCS cukup sih bang, karena kalau yang di dinding saya bersihin sendiri, saya spons sendiri bang. Itu RCS bang di 5 hari pertama itu. Sebelum masuknya ikan ya, ikan biasanya di seminggu pertama, di 7 hari itu baru bisa masuk ikan kalau saya gitu. Jadi nggak boleh buru-buru dulu kalau aquascape itu dimasuk ikan, karena aquascape itu tanaman bang, ikan itu pemanisnya. Jadi tanaman tumbuh, ikannya manis-manisnya nih. Ikannya 8 ribuan bang, ikannya 8 ribuan. Nah itu tulisannya gambar ornamen glowfish, karena di TikTok Shop kena terus saya bang, ke ban sampai 5 kali. Jadi nggak boleh tulis ikan glowfish, nggak boleh, atau ikan pokoknya ikan hidup lah, itu nggak boleh itu bang. Harus ada kata-kata gambar atau lukisan atau ornamen gitu baru bisa. Itu satunya ya bang ya. Karena sinar matahari apa nggak naik bang suhunya? Iya naik, makanya saya pakai kipas bang tuh, pakai kipas. Tapi nanti ini pas sudah selesai live, kipasnya saya matikan karena kan malam suhunya lagi
naik-naiknya bang, naik-naiknya, turun-turunnya. Jadi saya matikan suhunya, takutnya saya lupa besok ini si glowfish white spot semua lagi, bisa bahaya. Kalau pakai udang bisa nggak? Bisa, ini saya pakai udang bang, udang yang murah meriah aja, udang red cherry shrimp. Nih ini kan baru di setting, nanti ini karena tanknya kecil berarti 2 hari lagi saya masukkan udang di sini bang. Itu bang, mbak Ana nih ada nih mbak, warna hijau mbak. Baru datang mbak. Aduh, kalau kirim-kirim susah ntar deh mbak, saya sekalian main ke Bekasi, saya main ke Cilengsi mbak. Oke, jadi ini intinya kalau aquascape itu suhu wajib stuck di 27 derajat. Misalkan kalau toleransi sedikit ya 26 atau 28 derajat, tapi kalau bisa jangan ya. Kalau ada tanaman sama ikannya, kalau bisa jangan. Itu ikan apa kak? Ikan glowfish. Kalau kata orang ya, itu ikan glowfish. Tuh. Dan kalau untuk banyaknya ikan itu diusahakan sama rimbunnya tanaman. Mas, udang aku kok lompat-lompat keluar mulu ya, kenapa ya? Aduh, itu airnya itu mbak. Nanti saya ke sana sama keluarga, sekalian saya bawa pH sama TDS meter deh mbak. Itu kayak airnya masalah itu mbak. Atau memang suhunya yang masalah ya? Aduh, padahal udah pakai air galon deh mbak. Itu perlu air minerale itu kayaknya tuh. Iya tuh kayaknya itunya. Di sini sih aman sih mbak. Udangnya juga jangan banyak-banyak. Udangnya juga sedikit aja mbak. Kalau untuk tank 30 kayak gini. Ini kan tank 30 ya. Iya suhunya kayaknya di Cilengsi. Apalagi kalau ditaruhnya di apa namanya sih, di kamarnya itu ada AC-nya atau ada kalau suhu sih enggak. Kalau suhu dingin justru udang bisa bagus mbak, malah berkembang biak suhu itu. Kalau udang ya kemungkinan airnya jenuh biasanya, tapi nggak tahu juga kan mbak juga kuras juga ya, itu masih jadi misteri sih mbak. Coba kita itu cek sekalian main ya mbak ya, apanya yang harus diperhatikan. Karena kalau suhu dingin justru udang bagus, bisa beranak pinak, tapi kalau suhu panas udang bisa loncat gitu. Nah konsepnya udang mirip banget kayak keong tanduk, keong turbo gitu. Jadi kalau teman-teman beli keong tanduk atau keong turbo tiba-tiba loncat, itu karena memang airnya ya mbak. Insya Allah nanti kalau main ntar dikabarin mbak, sambil lihat di sana. Ini jadi pas udah kayak begini nanti malam akan kita matikan lampunya. Lalu 2 hari lagi, ini kan baru di setting tadi ini. Jam berapa tadi ya? Jam 9 tadi ini kita baru setting. Nah, nanti setelah 2 hari kita akan kuras. Kurasnya hanya, kalau saya sih kurasnya ekstrim biasa 50%, karena ini kan nggak ada ikannya. Nanti setelah 50% baru kita tambahin air, baru kita masukkan udang untuk si aquascape itu sendiri gitu. Lalu ketika udah sampai di hari kedua udah masukin udang, baru seminggunya kita kuras lagi 20% aja, 20%. Lalu setelah itu kita masukin ikan, mau ikan apa, gapi atau apa. Mbak Angga Intan Margiana, itu rumputnya lama-lama nyebar gak? Iya nyebar nih, makanya ditancap sampai terkena substratnya, si ininya babi kusanya sampai ke dalam, sampai substratnya menyuruh terdiantar nyebar mbak, nyebar semuanya gitu. Tapi ini lumayan lama ya, tergantung perawatan. Masalah nyebarnya gimana itu tergantung perawatan. Kalau perawatannya bagus, mbaknya ada CO2 atau berapa, atau misalkan kalau nggak pakai CO2 kan bisa rajin kuras ya.
Kalau perawatannya bagus itu nggak nyampe 2 bulan itu udah ngerepet semua mbak. Tuh kak, itu kira-kira habis listrik berapa watt ya? Ini murah, tank 30 cm, ini lampu 12 watt, kipasnya cuman berapa ya, nggak nyampe 1 watt sih kak, nggak nyampe 1 watt ini kak. Lalu filternya berapa nih, filternya pumpnya itu cuma 2 watt. Tapi kalau yang hang on, yang ditancapin, yang digantung itu biasanya paling banter 3 watt. Ya segitu aja. 12 tambah 3 15 watt, tambah 1 16 watt. Dan lampu ini hanya 7 jam sehari ya. Jual rumputnya, jual Mbak Angga. Nah ini nih ya. Nih penting banget nih buat Bang user, kalau masih ada ya, masih ada di live ini. Ini lampu ini wajib 7 jam sehari, nggak boleh lebih ya. Gitu. Yang pertama bisa irit cost, yang pastinya cost watt. Yang kedua memang kebutuhan si akuarium atau si tanaman aquascape itu kayak begitu. Ini semua 7 jam per hari ini. Nanti setelah naik di 2 bulan baru bisa naik 8 jam, tapi jangan naik lagi, udah maksimal mentok sampai seumur hidup itu 8 jam sehari itu ya. Oke, jadi itu aja paling. Dan untuk kipasnya pakai kipas ada di etalase, ada. Kalau abangnya mau beli ada di etalase. Nah, kalau mau bikin usahakan kipas CPU-nya di atas 0,30 ampere ya Bang ya, kipas CPU-nya kalau mau bikin. Sambungin Kak, punyaku kurang apa ini bagi sampean Kak. Kalau pupuk tetap pakai Kak. Enggak, saya justru Bang Titok Report, justru saya ini tadi setting, nanti besok live-nya ini, live yang sekarang ini akan saya ulang lagi karena masih banyak yang nanya. Jadi pas saya setting ini dua ini tanpa pupuk dasar. Dan untuk pupuk cair itu masuknya nanti pas setelah 2 bulan ya. Pas sudah, jadi yang pertama itu kita rawat airnya dulu. Dan kenapa nggak pakai pupuk dasar? Karena semuanya pakai media wabikusa. Semuanya ini pakai media wabikusa Bang. Terus Kak gabungin bentar nih, kurang apanya aku. Yang mana aku? Coba request gabung Bang. Soalnya saya baru beberapa kali live ya. Belum itu Bang. Ntar saya langsung escape itunya, undangan gabungnya Bang. Oke, lanjutin lagi Bang TikTok Report. Jadi ini nggak pakai pupuk dasar. Ini pakai media wabikusa karena wabikusa ini, nah ini wabikusa ini dia udah ada soilnya, sudah ada pupuk dasarnya, dan sudah ada pasirnya di dalamnya. Jadi si akar tanamannya itu lebih mencengkram ke nutrisi yang ada di sini, udah cukup. Oke, nanti saya ditambahin. Oke Bang. Iya bang, bentar bang. Ya, siap siap siap. Ini bang, punya aku bang. Ya, videonya Ini mati bang. itu Bang kayaknya. Ya, mana Bang? Oh iya iya benar. Itu Bang Panda itu tanaman stem kenapa ditumpuk? Enggak ditumpuk kok. Ini pakai wabikusa semuanya. Disejajarin aja tuh. Enggak ada yang ditumpuk, Bang. Ini langsung dari tanduran ini bang, dari bibit ini. Hmm,
Itu Monte ya bang ya? Ya, Mas, Monte itu mas ya? iya, anu Big Life, iya Monte, Oh, Big Life. Monte. Monte apa karpet seat itu mas? Ini pakai Big Life nih, Mas. Oh, Big Big Leaf Life itu tuh yang bibit karpet itu ya? ya? Ini karpet seat ya? Yang bibit itu ya? Ya, ya Iya, bibitnya kayak gini, coba tak lihatin. iya bibit yang di botol itu kan mas ya? Enggak, cuma di plastik ini. Plastikin, iya ada plastikin itu. Itu karpet seat itu mas. Iya, ini. Itu itu paling kalau nah ya itu karpet seat itu mas. Itu paling mentok bertahan cuma sampai 2 bulan doang itu mas. Itu kalau karpet seat. Iya. Jadi setelah 2 bulan dia akan meninggi dan akhirnya berterbangan. Jadi saran saya lebih baik masnya beli yang namanya kalau mau nanti sih nanti aja itu untuk saat ini dinikmatin aja itu dulu mas, dinikmatin ntar Ya, pas anu mau kalau tubuhnya Hmm, saya kenapa? mainnya main gunting bang, soalnya ini kan tanamannya sampai kemana-mana ini. Iya itu dia itu sebenarnya stemplen aslinya itu bang, karpet seat itu aslinya stemplen kayak begini, cuma dia akarnya nggak kuat Sampai bang, itu aslinya. Dan kalau di Singapura itu awalnya di tahun 2016 2015 pas waktu booming-booming pertama itu di Singapura justru buat pakan ternak awalnya ya gitu. Tapi karena di kita laku oh laris gitu. ya udah. Iya, karena di kita laris ya udah pada itu semua. Tapi di grup-grup atau di komunitas itu udah dilarang sih sebenarnya. Pasti dikasih tahu jangan jangan gitu. Mendingan pakai Monte Carlo atau Glosso. Tapi kan ibaratnya gimana ya, teman-teman yang di komunitas atau di grup itu kan kayak apa nyemangatin teman-teman yang baru aja baru pada main gitu, makanya setelah dua Oh bulan ya, nanti ya misalkan ini baru mm, ya baru pemula. Ini nih mau tak ganti air terjun juga ini. air terjun. Mantap mas gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau Berarti mau yang bagus itu pakai Monte Carlo mas. Monte Carlo dilapisin wabikusa ini aja, nanti baru ditanam kayak begini mas gitu. Kalau mau cepat ngarpetnya tinggal dibeli beberapa pieces saja mas, ditancap-tancap-tancapin semua. Tapi yang wabikusa ya mas ya, jangan yang selain wabikusa. oh gitu ya ya ya. Ya. Iya. Kalau di Bang busa kasih, itu hmm? di sini Mas, Apanya mas? yang yang itu loh yang pakai apa itu yang pakai busa itu ya. Yang pakai busa. Yang ini, media wabikusa ini. Ya, ndak ada di sini. Oh nggak ada. Bisa order di saya mas. Iya. Tapi kalau misalkan kalau masnya mau bikin itu bisa. Ini pakai soil, pupuk dasar, sama pasir malang di mix, lalu dikasih ditaruh di ember ya. Taruh di ember kasih IM4. Aduh IM4 contohnya di gudang sih mas. Pakai IM4 cair, satu tutup botol Oh aja gitu langsung ya. diaduk ya mas ya. Diaduk, setelah diaduk lalu ditebar. Tebar di sini misalkan tebar lalu dijemur sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu baru dilapisin apa sih bahan ini, bahan puring, pakai bahan puring terus Oh diikat. gitu Ya ya. Ya. diikat gitu iya, bisa jadi banyak kan masnya, siapa tahu bisa jualan juga mas di sana mas. Itu Siap, siap Bang, siap. iya iya Soalnya yang intinya. itu Kenapa kenapa kenapa? yang di rumah ya kalau rumahku di Sragen sana itu pakai CO2 Bang. Agak Oh pusing aku. iya, nggak usah kalau misalkan kalau emasnya apa namanya sih rajin kuras mah nggak perlu pakai CO2 mas, gitu karena kan air baru itu Oh mengandung gitu. CO2 mas. Iya, air baru itu mengandung CO2, makanya di petani atau di beberapa farm itu dia justru air mengalir itu. Iya.
Nggak mungkin kan Oh kayak gitu. di kolam dia gotong-gotong tabung CO2 ya. Nggak mungkin kan Mas. Jadi dia itu air mengalir gitu. Iya. Bang Noza Aquatic mengatasi BBA gimana? BBA itu pakai, waduh itu lumayan itu. Harus ganti tanaman, Bang. Ganti total itu. Iya ganti total udah nggak bisa itu. Itu harus ganti total. Di rescape total. Oh berarti di Sragen ada banyak dong, Bang. Apa Mas? Masnya? Ya saya Rizky dari Seragen. Masnya. Bang Arnada Putra, nggak masalah Bang. Kalau aquascape pakai air isi ulang nggak masalah. Tuh, selagi uh, ada dananya ya Bang ya. Tapi kalau nggak ada dananya, mendingan pakai air tanah. Tapi cek dulu pH sama TDS-nya. Soalnya lumayan juga harganya kalau pakai air isi ulang. Ulang. Isi ulang itu Ayo. biasanya yang dipakai anu Bang, buat apa itu. Iya, heeh. Hmm. Tapi kalau di sini memang banyak yang pakai air isi ulang, terutama di daerah utara sih, Mas. Gitu. Di daerah utara di Iya. kayak macam di Bekasi, di Tanjung Priuk, itu masalahnya memang air. Air di sana itu agak asin. Kayak kalau di Jawa itu kayak di Cirebon, Indramayu gitu. Di kampung saya asli orang Jepara, Mas. Di Oh, Jepara juga parah. ada Inge, Mas. Jepara, Mas. Nah, itu di Jepara juga itu kalau main di daerah pantainya itu Pantai Kartini juga itu sekitaran itu asin. Nah, itu pakai air isi ulang. Itu. Coba eh, punya Mas yang lain. Ada ndak? Apa? Enggak ada sih, Mas. Saya baru display cuma satu aja sih, Mas. Sama ini baru baru awal setting tadi. Karena sempat vakum. Tanknya kok masih pada kosong, Mas. Tuh, baru pada ke sini. Ini bahkan cana. Oh. Bahkan ini cana. Baru mulai main semuanya. Kolam-kolamnya juga. Oh, sama Bang, saya juga. Ini Ini Echinodorus anu Bang, herbal. tumbuhnya cepet ini. Saya ini Iya. saya pakai pasir Malang, Heeh. terus tak Hmm. kasih pupuk, Hmm. terus pasir Malang lagi, tak basahin dikit, terus tak Iya. kasih bibit itu. Sekitar 3 hari mau kit, terus 4 hari 5 hari itu udah banyak. Langsung Iya, tak kasih emang air. iya. Heeh. Sebenarnya konsepnya sih kalau untuk bibit. Nah, sebentar. Barusan lihat YouTube tutorial buat aquascape tapi pusing, Bang. Iya, maklum Bang si pemula, Bang. Iya, Mas Iya. Mas tahu siapa Mas tahu. Iya, Mas. Jadi kalau ini, Mas, kalau Ya, karpet enggak seed apa-apa. itu sebenarnya itu aslinya itu kalau untuk desain itu untuk terarium, Mas. Aslinya tanaman darat dia. Itu kalau main terarium Oh pasti gitu. ada itu carpet seed. Tapi ini karena bisa numbuh di air juga ya dipakai aquascape itu. Bang Arna Putra, berarti perawatan aquascape Iya, pakai ini. kardasat sama Anobias tanpa CO2 harus rajin ganti air aja ya Bang ya? Iya, rajin ganti air, lampunya 7 jam sehari, filternya 24 jam untuk untuk cahaya, untuk kipas. Untuk kipas ini kalau bisa siang aja, malam nggak usah. Anobias kata Kadaka itu tanaman badak bisa tanpa CO2, iya. Dan ini juga tanaman badak tanpa CO2. Bang, biar mata lele numbuh banyak gimana? Diambangin aja bang. Ini saya pakai frogpit bukan mata lele sih bang. Ah, Oke, berarti ini saja ya. Berarti hutang saya tuntas ya untuk live setting. Mas tahu bolpen. Kalau gitu nanti kalau live lagi bisa tanya-tanya lagi ya Mas ya.
Ya, ya, siap, Iya, kalau gitu siap. makasih banyak Mas. Ini saya udah jam 11, nanti dilanjut besok lagi Mas. Ya, siap. Yaudah, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Aku Bang Rizik, aku juga bosen gitu lihat akuarium cuma polos doang. Bang Rizik lokasi di mana? Nanti bisa DM saya ntar bisa atau ntar pas di live ini bisa saya kasih tutorialnya ya Bang ya. Oke, kalau gitu ini saja live dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga bisa tanya-tanya di IG atau DM di TikTok Shop ya. Jika masih ditanya-tanya atau bisa Bang Arnan Putra berarti ganti ARS seminggu sekali Bang ya. Sekali lagi ya Bang ya, ini sebelum saya tutup. Jadi untuk 1 bulan pertama itu 2 sampai 3 hari sekali, itu hanya 20% aja dari akuarium, tingginya akuarium. Setelah itu, setelah di bulan kedua itu baru seminggu sekali gitu. Itu untuk mempercepat pertumbuhan ya. Jadi nggak ada yang namanya tanaman itu badak, tanaman itu semua tanaman pada dasarnya itu membutuhkan CO2 Bang. Gitu. Jadi untuk mengganti CO2 ya dengan cara sering mengganti pergantian air ya Bang ya. Oke, kalau gitu ini saja live dari saya. Insya Allah kalau misalkan ada waktu lagi besok kita akan live lagi di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Kalau besok kondisi sehat ya, kalau kondisi lagi kurang enak badan ya paling besoknya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.